korupsi seakan tak pernah berhenti kita dengar di media. Dari pejabat kementerian, kepala daerah, sampai jajaran desa. Membuat kita geram, bahkan resah. Masih ada pejabat yang tak amanah, masih ada yang menggadai integritas dengan perbuatan yang tak pantas. Menggerutu dan geram saja tak cukup. Tak sebatas membangun sistem yang bagus maupun bertumbuh pada aparat penegak hukum. Saatnya ambil peran nyata, korupsi bisa kita berantas bersama, menjadi diri berintegritas dan berbagi edukasi antar sesama. Mari mengedukasi bersama para penyuluh anti korupsi, berbagi kisah dan kiat ikut dalam sertifikasi. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah dan pengalaman para master ya. Para master ini sebutan dari asesi ya, peserta dari sertifikasi penyuluh anti korupsi yang telah dinyatakan kompeten oleh asesor. Tapi malam hari ini kita mungkin akan memanggilnya dengan panggilan kakak atau mas dulu ya. Jadi akrab. Saya juga boleh silakan teman-teman perkenalkan, nama saya Muhammad Wataniawan, teman-teman bisa panggil saya Kak Tony dan ini rekan saya Halo Aziza Nur. kakak-kakak, perkenalkan nama saya Aziza Nur Utami, kakak-kakak semua bisa manggil saya Iis atau Kak Iis. Kami dari Pentas, PNS Cerita Integritas, sebuah platform media berbagi kisah-kisah integritas. Nah, kali ini kami akan memandu jalannya kegiatan ini. Oleh karenanya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk sebelum kita memulai membacakan safety briefing dan tata tertib kegiatan terlebih dahulu. Pertama, pastikan keamanan jaringan listrik untuk menghindari korsleting pada perangkat kakak-kakak semuanya. Kemudian pastikan ketersediaan koneksi data internet. Hindari penggunaan internet publik untuk mencegah terjadinya peretasan data pribadi. Jika mengakses acara ini secara berkelompok, pastikan kakak-kakak semuanya tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Jika terjadi kejadian darurat, silahkan meninggalkan akses Zoom ini dan segera mengevakuasi diri. Kakak-kakak diharapkan tetap dalam kondisi yang tenang. Untuk menjaga kegiatan agar dapat berjalan dengan kondusif, dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon dalam keadaan mute, khususnya saat narasumber sedang berbagi pengalaman dan menyalakan mikrofonnya ketika sudah diperbolehkan bicara. Kemudian agar kebersamaan kita semakin terasa, kakak-kakak semua yang tidak mengalami kendala jaringan atau kendala kamera boleh mungkin mengaktifkan videonya ya supaya kita bisa saling kenal. Baik, saya lanjutkan. Kami akan menyediakan e-sertifikat bagi kakak-kakak semua yang hadir dan mengisi evaluasi kegiatan ini. Formulir presensi dan evaluasi nanti akan kami bagikan melalui chat Zoom meeting di akhir kegiatan. Maka dari itu pastikan kakak-kakak semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir ya. Kemudian agar kegiatan ini lancar, berjalan tanpa kendala, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita perlindungan. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk membacakan safety briefing. Baik, kita tidak hanya berdua nih Kak Is, kita akan mengundang dua penyuluh anti korupsi yang baru saja tersertifikasi dan dinyatakan kompeten oleh asesor. Seperti yang kita tahu bahwa sertifikasi penyuluh anti korupsi banyak jalurnya, ada yang jalur diklat, pendidikan dan pelatihan, kemudian setelah lulus pendidikan dan pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi. Kemudian ada yang jalur pengalaman, rekognisi masa lampau, RPL. Nah, ini juga ada pesertanya yang kita telah hadirkan dan ada beberapa jalur-jalur yang lain. Nah, oke, untuk kali ini malam hari ini kita akan menghadirkan salah satu peserta diklat sertifikasi penyuluh anti korupsi tahun 2020 yang baru saja mungkin beberapa minggu yang lalu ya dinyatakan kompeten oleh kenapa? Baru update status kompeten gitu. Asik.
baru menyandang gelar certified Siapa tuh? oleh asesor. Nah, tak lain bukan adalah Mas Nurul Hasani. Halo Mas Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Makin ganteng segeran nih setelah disertifikasi penyuluh anti korupsi. Saya belum mandi sore loh hari ini Mas, ini masih. Tapi ganteng, itulah uniknya kalau sudah sertifikasi Mas. Karena ya yang memberikan aura wajah positif dan semangat Mas. Iya. Nah, Mas Hasan ini telah mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi melalui jalur diklat. Nah, tentu akan berbeda juga pengalamannya dengan jalur pengalaman atau jalur-jalur lain. Beliau ini abdi aparatur sipil negara di Badan Cyber dan Sandi Negara. Benar ya, Mas ya? BSSN. Salah Mas. Oh, kebalik ya saya, Badan Sandi dan Cyber Negara. Kalau sudah di bahasa Indonesia kan jadinya Badan Siber, bukan Cyber. Oke, siap. Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN Republik Indonesia. Dan setahunan ini membangun komunitas Abdi Negara Muda. Wah, ini keren ini. Jadi nanti kalau udah mau pensiun, ganti nama Mas. Jadi Abdi Negara agak nggak muda lagi gitu. Utama Mas, sesuai jenjang Mas. Nanti Abdi Negara dia, terakhir Abdi Negara Utama. Baik. Baik, terima kasih Mas Hasan sudah mau berkenan untuk hadir dalam ngobrol kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan kehadiran satu lagi nih narasumber. Siapa Kak Is? Ya benar sekali Kak Tony, kalau kita kan tadi udah bilangnya mau men-spotlight dua jalur dulu ya, dua jalur. Betul. Ada yang jalur diklat, kemudian jalur RPL nih, dua jalur yang sangat populer nih. Kak Hasan sudah hadir untuk membagikan cerita nanti sertifikasi dia jalur diklat. Nah, kita nggak mau ketinggalan juga dong buat memperkenalkan narasumber yang mengikuti sertifikasi melalui jalur pengalaman lampau ya. Nah, ya. Ini namanya ada Kak Johana Lanjarwibowo, atau biasanya kita sapa Kak Jo. Ini dari tadi saya perhatikan di chat, kayaknya fans-fansnya Kak Jo sudah mulai menyerbu ya. Sudah Kak Jo andalanku. Membawa buzzer ya Mas? Membawa buzzer kayaknya. Nah, kakak-kakak semua, Kak Jo ini adalah salah satu atau salah seorang ASN juga di Kementerian Keuangan. Kemudian segera setelah beliau dinyatakan kompeten nih, langsung dia mengeluarkan inovasi dan terobosan berupa Instagram yang lagi hype banget nih di para pegiat anti korupsi, namanya Tagar Anti Korupsi. Selamat malam Kak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Iis, Kak Tony, Kak Nurul atau Kak Hasan ini? Kalau di komunitas saya dipanggilnya Hasan, Mas. Oh ya, Kak Hasan, selamat malam. Yo, selamat malam. Ini Kementerian Keuangan bulan Maret biasanya sibuk nih ya. Wah, iya. Artinya Kak Jo kebagian sibuknya atau gimana nih? Wah, tentu kebagian sibuknya juga, Master. Jadi ada yang sibuk untuk penerimaan SPT, ada yang bagian sibuk untuk penyelesaian pemeriksaan. Kebetulan saya pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kesibukan saya sekarang adalah menyelesaikan pemeriksaan pajak, Kak Iis. Wah, keren sekali. Jadi tapi walaupun sibuk dengan kerjaan, tidak menyurutkan semangat dan masih bisa menyediakan waktu untuk terus bergiat ya. Betul. Menggiatkan integritas dan perlawanan terhadap korupsi. Nah, kita udah siap cerita-cerita nih kayaknya Kak Tony, karena dua narasumber hebat kita, yang satunya founder dari Abdi Negara Muda, kemudian satunya lagi founder dari Tagar Anti Korupsi, sudah kita perkenalkan. Tentunya juga para peserta yang hadir malam ini juga udah penasaran nih. Baik.
Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu mungkin sekitar 45 menit, nanti setelah itu teman-teman bisa boleh bertanya ya. Jadi mungkin ketika kita ngobrol-ngobrol ini dengan Mas Hasan dan Kak Jo ini, ketika nanti ada pertanyaan silakan dicatat terlebih dahulu nanti, atau ditulis di kolom chat boleh. Nanti kita akan bareng-bareng bacakan di akhir sesi. Nah, kita mulai dari yang panjang dulu alurnya nih Kak Is, dari alur diklat. Jadi kita akan ngobrol sama Mas Hasan dulu. Mas Hasan, nah ini Mas Hasan dengan berbagai kesibukan nih, ASN di Badan Siber, Sandi Negara, kemudian juga mengembangkan komunitas, dan kemarin ikutan diklat tahun lalu, kemudian ikutan diklat. Nah, apa sebenarnya Mas motivasinya Mas Hasan ini sebenarnya ikutan diklat? Dan apakah setelah diklat itu Mas Hasan sudah mengetahui bahwa alur setelahnya adalah sertifikasi gitu? Gimana Mas ceritanya awal-awal mendaftar diklat ini? Ya, baik Mas Tony, terima kasih pertanyaannya. Selamat malam sebelumnya untuk para teman-teman semuanya, Master Jo, salam kenal juga. Langsung saya jawab Mas ya, terkait dengan motivasi. Dan saya sedikit cerita mundur, jadi kalau tentang gerakan anti korupsi, sebenarnya saya udah sempat kenal sama Master Sahlan, mungkin sudah tidak asing bagi Kak Tony, Kak Iis, itu di 2016 awal. Jadi itu sempat ada satu kegiatan kepemudaan seperti itu. Dan saya ingat Master Sahlan itu dia membawa semangat pendekar waktu itu, sejenis program atau kegiatan pendidikan anti karakter. Itu 2016, kemudian ya lewat aja sekilas, dan ini keren nih semangatnya nih, mengarah ke anti korupsi juga kan. Sampai akhirnya 2020 di awal-awal COVID, terus saya sempat ikut ada sebuah kegiatan juga yang pesertanya itu dari ASN. Nah, di sana ada salah satu persyaratan diminta untuk membuat rencana ke depan lah tentang perubahan di ASN untuk menjadi lebih baik. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah pengen mengembangkan semangat anti korupsi dan reformasi birokrasi lah di instansi khususnya. Nah, itu di bulan April Mei lah. Akhirnya saya sempat dapat info ada program Integrity from Home, itu kalau nggak salah yang digagas oleh teman-teman dari apa Mas komunitasnya Mas? Dari Obat Manjur. Obat Manjur ya, orang pintar, orang hebat. Nah, dari sana saya cukup dapat banyak informasi karena itu juga berseri ya, mengupas 9 nilai anti korupsi. Saya sangat terpesona, wah ini kok keren ya, panitianya total, dapat sertifikat juga, terus ya inilah pas masa-masa awal WFH itu sangat berkesan bagi saya. Sampai akhirnya tergerak untuk ikut sertifikasi, karena dikomporin juga kan. Enggak, sebelum sertifikasi diklatnya dulu, ikut diklatnya dulu. Jadi itu rangkaian series itu kurang lebih 2 bulan Mas ya totalnya ya. Ada berapa kali pertemuan setiap minggu sekali kalau nggak salah. Terus akhirnya dapat info tentang diklat, jalur diklat. Dan akhirnya saya ikut diklatnya itu di bulan Agustus. Benar. Nah, tapi sebelumnya itu saya udah mengisi e-learning. E-learning itu juga gampang-gampang susah. Dan di beberapa bulan sebelumnya itu saya sudah menyelesaikan e-learning, sampai Agustus ikut diklat persiapannya, dan sudah diinfokan juga untuk sertifikasi. Tapi sertifikasi saya terlewatkan di tahun 2020 karena ya pas di akhir tahun kerjaan mulai menumpuk juga. Ya akhirnya ketunda baru tanggal 23 kemarin. Alhamdulillah hutangnya buat mengikuti diklat sertifikasi, bukan diklat, sertifikasinya terlaksana. 23 Maret kemarin ya Mas ya? Ya. Jadi setelah mendapatkan informasi ada diklat, Mas Hasan mengikuti e-learning ya Mas ya? Iya. E-learning integritas dan anti korupsi dasar ya? Benar Mas. Nah, itu juga sebagai dasar untuk ikut diklat ya Mas ya?
Iya, itu jadi wajib kan ada sertifikat setelah mengikuti e-learning-nya. Oke, sip. Jadi teman-teman nanti kalau ada misalkan tahun 2021 ini ada diklat persiapan penyuluhan anti korupsi. Nah, salah satunya silahkan mengkepo-kepo tentang e-learning-nya KPK nih, utamanya e-learning integritas dan anti korupsi dasar bagi calon penyuluh anti korupsi gitu. Kemudian setelah itu berarti tahapannya sertifikasi ya gitu. Jadi Mas sempat menunda di 2020 setelah lulus. Jadi setelah diklat ditentukan lulus atau tidak dulu ya Mas ya diklatnya ya. Ya, benar, dapat sertifikat juga. Berarti diklat itu tidak langsung dinyatakan kompeten sebagai penyuluh ya Mas ya? Enggak, itu hanya dapat sertifikat sudah lulus mengikuti diklatnya. Sesuai penilaiannya ada berapa persen keikutsertaan, kehadiran, nilai juga ada penugasan-penugasan sama diklat. Oke, terus nanti sertifikat dari kelulusan diklat ini juga digunakan untuk sertifikasi gitu Mas ya? Ya, itu jadi syarat wajib, ada sertifikat e-learning, ada sertifikat ikut lulus diklatnya kalau yang jalur dari diklat. Jadi persyaratannya, Master. Oke, siap. Baik, oke. Gimana? Ya, tadi motivasi udah kejawab belum, Master ya? Kayaknya malah belum kejawab ya motivasinya. Itu membangun apa tadi? Membangun biar jadi ASN yang punya semangat anti korupsi gitu ya? Atau ya, ada lagi? Saya tambahkan dikit. Jadi itu berkaitan karena saya ikut yang program peningkatan skill ASN tadi, itu salah satu yang saya masukkan di rencananya ingin menjadi penyuluh anti korupsi, kemudian juga ingin membangun atau komunitas yang ASN yang salah satu misinya adalah sama mengembangkan nilai anti korupsi di instansi kerja. Nah, jadi kayak ya inilah yang diniatkan ternyata kok ada jalannya lah. Oke, jadi ini sebenarnya tindak lanjut dari pelatihan Mas kemarin ya. Dan Mas sudah spesifik menyebutkan akan menjadi penyuluh anti korupsi gitu ya. Benar, itu di ASN Academy. Sebenarnya kalau ya gitu Mas, kurang lebih Mas. Oke, luar biasa. Ini oke, monggo Kak Is. Ya, aduh mantap sekali nih. Jadi gitu ya orangnya udah apa namanya memang rencana kedepannya tuh udah langsung gitu loh, saya mau jadi penyuluh anti korupsi. Nah, harapannya nih rekan-rekan atau kakak-kakak yang ikut dalam sesi kali ini, ngobrol kali ini, setelah kegiatan kita kali ini juga udah punya pandangan atau persepsi atau pencerahan dikit lah gimana sih, apa sih maksudnya penyuluh anti korupsi itu, mereka ngapain aja, gimana persiapannya. Nah, boleh nih nanti tanya-tanya, kita gali kedua narasumber kita dalam sesi ini ya. Itu tadi motivasinya kalau Kak Hasan. Nah, Kak Jo sendiri nih motivasinya, sama deh pertanyaannya, motivasinya ikut AJJ. Padahal kan kita tahu ya kalau rasa-rasanya ini kebetulan ASN dua-duanya nih Kak Tony. Kok rasa-rasanya jadi ASN aja udah sibuk banget gitu kan ya. Terus apa namanya, kalau APIP mungkin masih ada buat teman-teman atau kakak-kakak ASN yang APIP mungkin masih ada korelasi tugas dengan nanti penyuluhan anti korupsinya itu ya, kegiatan penyuluhan anti korupsi ada korelasinya. Nah, untuk Kak Jo nih sendiri nih, apa sih yang bikin tertarik atau yang jadi motivasi buat mengikuti AJJ tahun 2021 kemarin Kak Jo? Ya, Assalamualaikum. Jadi kalau bahasa tanda kutip bahasa tingkat tingginya sih, saya ingin menjadi obor, motor, dan katalisator budaya anti korupsi ya. Cuman kalau itu diterjemahkan dalam bahasa yang simpel, bahasa masyarakat umum sih, saya sebenarnya ingin membudayakan anti korupsi kepada masyarakat. Kembali lagi flashback ke belakang, dan ini juga sudah saya share di Instagram Tagar Anti Korupsi juga, kenapa motivasi saya mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi ini. Jadi flashback ke belakang,
di sekitar tahun 2013 di unit kerja di Kementerian Keuangan ini membentuk unit yang dinamakan kepatuhan internal. Jadi kalau yang sekarang, kalau teman-teman bisa lihat di struktur organisasinya Direktorat Jenderal Pajak, di setiap kantor pelayanan pajak itu ada yang melekat fungsi kepatuhan internal di sana. Waktu itu belum masuk ke nama Subak, tapi masih dalam UP3I waktu itu. Jadi kalau sekarang sudah ke Subak Umum dan Kepatuhan Internal. Pada waktu itu saya masuk menjadi tim kepatuhan internal. Kemudian 1 tahun kemudian saya diangkat menjadi fungsional pemeriksa pajak. Tentunya juga fungsinya sudah lain, bukan fungsi kepatuhan internal lagi, namun lebih ke pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Nah, hingga dimulainya program pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Menpan RB. Saya termasuk salah satu yang terlibat dalam tim pembangunan di kantor. Jadi komplit lah untuk membudayakan anti korupsi itu. Selain itu juga saya ditunjuk sebagai agen perubahan di unit kerja saya di kantor saya kali ini. Jadi rasanya nanggung sekali. Saya sekarang sudah agen perubahan di kantor. Kenapa tidak saya membumikan dan meresonansikan semangat anti korupsi ini kepada masyarakat umum sekalian. Jadi, saya ada pepatah, lebih baik kita menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nah itu. Jadi semoga dengan gerakan tagar anti korupsi saya ini bisa menjadi suluh bagi masyarakat semua, masyarakat umum. Dan yang terpenting bagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang ikut webinar ini, penyuluh anti korupsi itu kalau saya boleh mengibaratkan itu ibarat mana yang lebih dulu antara ayam atau telur. Jadi mana yang lebih dulu, kita membudayakan anti korupsi dulu atau sertifikasi dulu. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah punya pengalaman membudayakan anti korupsi, nah itulah berarti selama ini kita sudah membudayakan, tinggal sertifikasinya. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang belum pernah punya pengalaman membudayakan anti korupsi atau sosialisasi atau penyuluhan, tidak masalah. Sekecil apapun usaha kita sudah mengingatkan orang lain membuat kegiatan untuk anti korupsi, kita mulai dari sertifikasi penyuluh anti korupsi ini dulu. Nah, jadi pada intinya, mengapa saya mau mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi? Saya ingin meresonansikan budaya anti korupsi kepada masyarakat umum. Kalau lebih luas lagi, lebih bahasa kayangan menurut saya, menuju Indonesia Emas 2045 bebas dari korupsi. Begitu Kak Tony dan Kak Ii. Terima kasih. Mantap sekali ya Kak Tony, pantas banyak buzzernya nih, banyak fansnya ternyata karena cita-citanya sangat luhur, baik Kak Hasan maupun Kak Jo ini ya. Sama semangatnya memang sama sih kita, biar Indonesia ini lebih maju dan segera bertambah sejahtera lah dengan cara meniadakan korupsi dari Indonesia. Nah itu mungkin menjadi motivasi dasar kita semua ya. Jadi apapun profesinya nanti, mau mahasiswa mungkin di sini ada aktif atau ada guru, kita tuh pasti sama-sama pengennya Indonesia ini jadi lebih baik lagi. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan kalau memang kita sudah punya pengalaman atau kita memang passionnya di sama-sama berbagi terkait dengan budaya integritas ini, kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya untuk kepoin lagi nih, bagaimana sih cara-caranya? Silakan Kak Tony. Betul. Nah, jadi kalau dari kakak-kakak berdua ini tadi cerita bahwa sertifikasi ini sebenarnya pengakuan kompetensi ya untuk menyuluh anti korupsi ini. Jadi bukan rekrutmen juga, bukan rekrutmen KPK ya. Itu buktinya Mas Hasan masih ASN di BSSN, kemudian Kak Jo juga masih di pegawai Kemenkyu. Nah, jadi teman-teman ini yang perlu dipahami teman-teman. Nah, selanjutnya nih, pengen tahu nih Kak Hasan, Mas Hasan, kemarin waktu diklat, jadi ini tambahan aja nih banyak juga yang tertarik
untuk mengikuti jalurnya Mas Hasan nih, jalur diklat. Nah, kemarin waktu diklat itu Mas Hasan bisa cerita sekilas nggak kira-kira materi-materi apa yang didapat, kemudian apa yang dari diklat itu yang bisa digunakan Mas Hasan untuk proses sertifikasi maupun pembentukan, misalkan ada materi-materi pembentukan karakter atau Mas Hasan dari diklat itu hanya dibekali materi untuk sertifikasi atau ada bekal-bekal yang lain, Mas? Bisa cerita dikit nggak, diklat itu dapat apa? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tony. Ini dikit aja Mas ya, kan diminta cerita dikit ya. Oke, dikit aja. Ya udah, biar penasaran Mas, yang lain. Oke, yang jelas mungkin sebatas info untuk diklatnya itu pelaksanaan 4 hari, 5 hari Mas ya? Yang jelas itu 5 hari ya, 5 hari, dan saya sampai mengajukan izin ke kantor karena full day, jadi dari pagi sampai sore kegiatannya, terus materinya itu sangat mantep lah, walaupun online. Nah, utamanya diklat itu kan pembekalan bagi kita yang akan mengikuti sertifikasi. Jadi materi-materi yang akan diujikan yang berdasar pada SKKNI itu disampaikan, diinformasikan kepada para peserta diklat. Kemudian juga apa yang didapat selain materi yang akan dipertanyakan, diujikan saat sertifikasi, juga pengetahuan dasar tentang anti korupsi itu pastinya. Kemudian juga karena kita nanti diharapkan menjadi penyuluh anti korupsi, bertemu dengan orang banyak, dengan publik. Salah satunya yang diberikan adalah tentang public speaking, bagaimana membuat presentasi yang menarik, yang bagus. Nah, itu juga disampaikan. Kemudian juga kita yang jelas bertemu dengan para teman diklat yang lainnya, kita bisa saling sharing juga. Nanti dibagi kelompok, ada penugasan, dan sekali lagi penugasan ini akan sangat membantu kita saat proses sertifikasi. Dari nama diklatnya kan sudah jelas ya, namanya diklat persiapan sertifikasi. Nah, jadi konten diklat itu adalah ya seluruhnya mendukung kita untuk bisa mengikuti sertifikasi lebih baik, lebih siap. Kemudian penugasan tadi, dan yang jelas nggak sulit sih diklatnya itu, walaupun full pagi sampai sore, ya menurut saya sih sangat nyantai, apalagi online, nggak harus riweh nyiapin pakaian ya, tapi kita tetap harus ada ketentuan ya, pakaian lapis selama diklat. Kemudian juga ada sesi penugasan sih yang menurut saya sangat menantang juga, itu di akhir kita udah diharapkan kayak simulasi lah, latihan menyuluh, walaupun saat itu sifatnya online juga. Di sana kita jadi dapat tantangan baru, memaksa diri untuk belajar juga, kita gimana caranya jadi operator Zoom, gimana caranya live streaming dari Zoom ke YouTube. Nah, itu juga apa ya, sangat menambah hal baru bagi saya, dan akhirnya lebih percaya diri untuk wah, bisalah saya ikut sertifikasi sesuai judul acara kita hari ini nih. Sertifikasi itu pilihannya cuma 2, gampang atau mudah, jadi nggak ada kata sulit gitu sih. Mungkin nanti Mas Jo lah menambahkan lah. Wah, Mas mantap. Jo kan bukan jalur diklat ya. Tapi Mas Hasan, jadi ketika selesai diklat berarti kan lulus. Nah, kan berarti kan ada kewajiban nggak untuk harus ikut sertifikasi gitu? Atau enggak? Nah, kalau dibilang kewajiban ya enggak, soalnya ini kan pilihan hidup ya. Ya dari KPK. Berat amat ya pilihan hidup. Nggak ada mewajibkan, tapi secara secara moral ya, inilah kita udah tahu tadi judul diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, kalau misalkan kita nggak ikut sertifikasi, ya ngapain ikut diklat kan? Ya buang-buang waktu. Panitia juga capek kan? Ya itu sih lebih kepada tanggung jawab moral. Ya. Dan angkatan saya itu Agustus kita diklat, di akhir tahun itu sudah beberapa tersertifikasi, Mas. Karena mungkin mereka semangat membaraknya, ya saya cukup ini aja sih, cukup wah udah duluan nih. Dan kita ada grupnya, itu panitia sangat baik ya, panitia sangat membantu mengarahkan. Sebelum diklat juga kita istilahnya selalu ditanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang kesulitan,
saat penugasan juga seperti itu. Setelah diklat pun itu grup tetap hidup. Ya. Jadi saat ada teman-teman yang punya kegiatan anti korupsi itu selalu share, ya kita saling mengajak, saling menyemangatin. Ini yang belum sertifikasi, apa nih kendalanya? Ya paling kita akhirnya nggak komen sih, waduh malu nih. Nggak komen tapi dalam hati, wah ini jangan sampai ketinggalan nih. Tetap harus direncanakan dan saya pribadi juga selalu coba proaktif menanyakan jadwal, mengecek di laman ACLC KPK, di Instagramnya, ke master-master yang saya kenal, selalu kapan ada jadwal nih. Dan itu sih, master-master yang saya kenal itu semuanya sangat baik-baik dan gak pelit berbagi informasi, sangat, apalah, kalau minta bantuan, cepat gitu responnya. Gitu, Master. Baik, oke, terima kasih. Luar biasa nih, berarti ada beban moral ketika teman-teman sudah menyelesaikan diklat. Nah, diklat juga dibiayai APBN. Nah, rakyat yang mencari uangnya, nah, masa kita tidak memanfaatkan dengan baik? Langkahnya gitu ya, Kak Tony. Betul. Aduh, seru ya ceritanya, Kak Banget, Hasan. banget. Kayaknya ini langsung banyak pertanyaan nih soal saya mau kayaknya deh ikut diklat walaupun 5 hari via Zoom, tapi sebenarnya diklatnya sih asyik-asyik aja kok, tadi kata Mas Hasan. Nah, kakak-kakak semua yang penasaran dengan diklatnya, model diklatnya seperti apa, mekanismenya kayak gimana, baik, tunggu sampai akhir acara ya. Nanti kita akan bagikan sedikit informasi tentang rencana pelaksanaan diklat maupun sertifikasi jalur RPL, juga bagaimana caranya supaya teman-teman bisa terbantu saat mengikuti atau sebelum atau dalam rangka mempersiapkan ikut sertifikasinya ini. Karena sesuai tadi tagline-nya, sertifikasi itu cuma 2 pilihannya katanya. Mudah atau gampang. Nah, tadi itu kita cerita soal diklat. Kemudian saya pengen nanya nih ke Kak Jo, kalau diklat kan udah ada ya namanya diklat persiapan ya, kita ditemenin, nyiapin kebutuhan yang akan digunakan untuk nanti sertifikasi, dibimbing untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang nanti akan diujikan. Jadi kayak sertifikasi itu hampir mirip kayak ujian gitu ya buat kakak-kakak mungkin yang masih wondering apa sih itu sertifikasi. Nah itu tuh kayak ujian untuk menguji kompetensi kita, kemampuan kita udah bisa belum sih melaksanakan poin-poin yang dipersyaratkan. Nah seperti itu. Itu kan kalau diklat tuh dia ditemenin nih. Kalau Kak Hasan tadi dibimbing ditemenin sama tim dari ACLC. Nah Kak Jo ini kan RPL ya, rekognisi pengalaman lampau. Jadi ikut ujiannya tuh berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Tanpa kita tahu pengalamannya ini maksudnya didokumentasikan atau dilaporkannya udah sesuai nggak sih sebenarnya. Nah, Kak Jo cerita sedikit dong, kalau ngelihat tadi ceritanya Kak Hasan, kemudian apa sih bedanya antara jalur pengalaman jadinya dengan jalur diklat yang tadi diceritakan Kak Hasan, kemudian bagaimana Kak Jo mempersiapkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk sertifikasi? Oke, ya. Jadi jalur diklat, jalur RPL, sebenarnya masih ada jalur lagi ya. Yang satu yaitu jalur mata kuliah bagi teman-teman mahasiswa yang mau ikut sertifikasi lewat jalur mata kuliah pun bisa. Jadi sebenarnya 3 jalur itu hanya dasar sebelum ikut mendaftar. Nantinya ketika sertifikasi pun yang disertifikasikan juga sebenarnya ujiannya sama dari SKKNI-nya itu, bergantung nanti Bapak Ibu mau ikut jalur yang pertama atau muda, karena mungkin belum dibuka yang madya sama utama ya. Jadi pada intinya seperti yang saya katakan tadi, antara ayam sama telur duluan mana. Ketika jalur sertifikasi persiapan ini saya anggap mereka dipersiapkan dulu untuk menyuluh. Jadi mereka diajari bagaimana membuat dokumen perencanaan, bagaimana membuat dokumen pengorganisasian, bagaimana mendapatkan materi untuk pelaksanaan hari-harinya, mengevaluasi, dan membuat laporan kegiatannya. Bagaimana dengan saya? Sebenarnya pada dasarnya kita semua yang menyuluh ini pun sudah melaksanakannya.
hanya saja mungkin tidak terdokumentasikan. Benar kata Kak Iis itu tadi. Nah, cerita pengalaman ke belakang, saya aktif di kegiatan kerelawanan Kemenkeu Mengajar. Di sana saya mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para siswa SD. Di sana ada juga budaya anti korupsi yang saya ajarkan ke mereka. Tadi ada juga peserta webinar kita ini guru MTS ataupun berprofesi yang lain. Tentunya kita sudah mengajarkan anti korupsi kepada sasaran kita, kelompok sasaran kita. Nah, pada intinya saya mendaftar dan batas waktunya sudah ditentukan. Nah, untuk syarat pendaftarannya sendiri kita mengumpulkan nih pengalaman kita apa aja. Kita cantumkan, pendokumentasiannya kita upload semua. Yang kita punyai semua, entah itu video, entah itu foto, entah itu link berita, entah itu dokumen perencanaannya, daftar hadir peserta, semuanya itu kita upload di websitenya untuk pendaftaran. Jika mungkin Bapak Ibu ingin mengikuti juga di YouTube-nya ACLC atau KPK juga masih ada untuk yang webinar untuk AJJ yang angkatan pertama 2021. Saya sempat ikut itu. Jadi saya sempat mengikuti webinarnya itu lewat Zoom. Saya pelajari dan saya amati. Ternyata kita diberi waktu kok. Jadi waktu kita mendaftar, kita sudah dinyatakan diterima untuk sebagai siswa. Terus kita diberi waktu sekitar 1-2 minggu untuk mempersiapkan sebelum ujiannya lah, sebelum uji kompetensinya, untuk mengupload dokumen-dokumen terkait yang diujikan tersebut. Nah, pada dasarnya kita sudah memiliki nilai anti korupsi atau nilai integritas itu dalam diri kita, aktualisasi dirinya. Yang paling penting itu yang pertama. Yang kedua memang untuk itu tadi, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan kita. Seperti itu. Jadi pada intinya sekecil apapun pengalaman kita laporkan dulu. Misalkan kalau yang saya menyinggung sedikit yang di MTS tadi, Ibu yang di MTS, misalkan di sekolahnya ada kantin kejujuran, itu bisa kita laporkan juga sebagai pengalaman kita menyuluh atau waktu ke siswa-siswanya. Jangan mencontek anak-anak. Itu juga sudah pengalaman menyuluh anti korupsi. Tinggal kita buat dokumentasian. Kalau untuk yang guru atau bidai suara mungkin lebih mirip-mirip ke RPL ya, RPP ya, lebih mirip-mirip ke RPP, silabus seperti itu. Itu semua yang kita dokumentasikan untuk di jalur pengalaman ini. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Pada intinya siapkan dokumen yang sudah kita miliki dan kita diberi waktu untuk melengkapi dokumen. Dan kita diberi waktu untuk melengkapi dokumen pada saat sebelum uji kompetensi itu berlangsung. Lebih bagusnya lagi jika memang sudah pernah menyuluh dan didokumentasikan di video. Jadi asesor nanti tidak meminta kita untuk mempraktekkan menyuluh ketika uji kompetensinya tersebut. Seperti itu Kak Iis dan Kak Tony. Wah, keren. Kak Jo, kemarin kalau Kak Jo banyakan apa nih dokumentasinya, kalau boleh kepo-kepo dikit kan, mana tahu ada peserta atau kakak-kakak sekalian yang, aduh saya pernah ternyata melakukan kegiatan yang sama anti korupsi atau mengajarkan integritas, tapi kok saya ketinggalan dokumennya gitu. Nah, Kak Jo merasakan hal yang sama atau memang dari awal Kak Jo itu memang setiap kali melaksanakan kegiatan pasti ada videonya gitu atau seperti apa Kak Jo? Oke. Jelas. Biasanya kita sudah melaksanakan kegiatan itu, namun seperti pada dasarnya masyarakat umum juga ya, kita jarang mendokumentasikannya itu. Palingan pendokumentasiannya juga hanya foto gitu kan. Iya. Kalau kita hanya melihat foto kan juga asesor melihat foto, ini buktinya apa kamu menyuluh dengan foto ini pun juga nggak kelihatan kan gitu loh. Nggak kelihatan kamu menyuluhnya gimana. Dan waktu itu juga tidak mempermasalahkan kalaupun sedang membuat video yang baru untuk menyuluh, baru kita rekam,
itu sebagai bukti bukti dokumen kita menyuluh pun bisa gitu loh. Jadi ataupun materi yang kita ajarkan kepada sasaran kita. Kalau kemarin saya menggunakan pengalaman saya di Kemenkeu mengajar. Jadi waktu itu saya mengajar pakai wayang-wayangan, dongeng, Raja Lebah dan Sesendok Madu ya. Mungkin sekalian promosi bisa dilihat di IG-nya Tagar Anti Korupsi. Kemarin sempat ada festival dongeng sedunia, festival dongeng anti korupsi, dan yang sudah tersertifikasi kan mendongeng. Nah, saya terapkan lagi, saya mendongeng lagi di situ. Jadi apapun kegiatan Bapak Ibu, Mas Mbak di sini bisa kok dilaporkan. Dokumentasinya terlewat bagaimana Kak Jo, bagaimana Kak Tony, Kak Iis, nggak perlu khawatir, bisa kita lengkapi pada waktu pendaftaran ataupun sebelum uji kompetensi tersebut. Terima kasih. Jadi ada kesempatan untuk menyempurnakan ya sebelum masuk ke hari H sertifikasinya gitu ya Kak Jo ya. Iya. Dan kalau tadi asesmen itu ujian ya. Sebenarnya bukan ujian. Jadi asesor itu adalah menggali kemampuan kita. Jadi jangan dianggap itu ujian kita. Kalau kita nggak punya gimana? Kita bisa sampaikan pada saat asesmen tersebut gitu loh. Nah, jadi sebagai contoh perencanaan tentu biasanya kita nggak kita tulis rinci kan. Perencanaan kita mau menyuluh kepada siswa. Namun kita kan punya oret-oretan itu biasanya kan. Jumlah pesertanya berapa, waktunya kapan, yang dibutuhkan bahan peralatannya apa, medianya mana, mungkin kesulitannya mana, siapa yang perlu dihubungi, rundown acara, minimal biasanya kan kita punya rundown acara, kita bisa dokumentasikan ulang, kita buat, ya bukan dalam artian mengada-ngadakan dokumen ya, kan itu hanya, kan asesmen itu sebenarnya menggali kompetensi kita bahwa kita sudah bisa merencanakan kegiatan penyuluh atau bukan, seperti itu. Jadi yang penting udah punya pengalamannya, udah pernah melaksanakan, berarti at least tahu lah ya prosesnya seperti apa, nanti kemudian bisa didokumentasikan sembari menunggu jadwal sertifikasinya muncul, seperti itu mungkin ya. Siap, jangan khawatir. Gitu. Iya. Loh, ada yang satu angkatan saya AJJ itu, beliau mempersiapkan hanya dalam waktu 1 minggu, Kak Iis, Kak Tony. Jadi, jadi tahu pendaftarannya itu hari ini, hari terakhir nanti jam 12 malam. Beliau jam 8 malam itu baru ikut e-learning-nya. Luar biasa. Belum mempersiapkan dokumentasi apa-apa. Jadi setelah dinyatakan jadi peserta, 1 minggu atau 2 minggu itu diminta mempersiapkan dokumen. Dan alhamdulillah melengkapi dokumen tersebut bisa. Dan sekarang juga sudah lulus sertifikasi itu di kompeten di penyuluh anti korupsi. Luar biasa. Kak Jo nanti bisikin ya namanya. Siapa tahu bisa berbagi di sini. Oke, siap. Nanti kapan-kapan. Karena kan berarti kan anggapan teman-teman kalau sertifikasi penyuluh anti korupsi itu susah, bahkan nggak punya dasar, belum ngapa-ngapain pun bisa ya disiapkan dalam waktu 1 minggu ya Kak Jo ya. Itu udah ada buktinya gitu. Udah ada buktinya. Iya, bisa. Dan kalau niat pun sebenarnya nggak sampai 1 minggu, 1 hari mungkin bisa gitu. Ya kayak Kak Tony tuh 3 jam. Bener-bener saya juga dulu juga gitu. Nah ini kita lanjut ke Mas Hasan nih. Ini ada menariknya Mas Hasan ini gini. Diklatnya itu sebenarnya gini teman-teman. Tadi mungkin ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman yang baru bergabung belum sempat memahami apa itu sertifikasi penyuluh anti korupsi. Ada istilah AJJ, asesmen jarak jauh. Jadi dulu sebenarnya asesmen itu tatap muka, tapi karena pandemi, jadi asesmen dilakukan secara online atau asesmen jarak jauh. Nah, untuk tahun ini skema yang diberlakuin di LSP itu Lembaga Sertifikasi Profesi LSP KPK, itu ada 4 skema. Ada skema pertama, ada skema muda, ada skema madya dan skema utama. Nah,
Ini juga menarik karena kenapa disebut skema, bukan sebenarnya bisa juga beberapa orang menyebutnya jenjang, tapi saya lebih cocok menyebutnya skema. Kenapa? Karena bisa saja kita sebenarnya kalau jenjang bisa saja dari pertama kan ya, dari urutannya dari bawah dulu, yang pertama, kemudian muda, madya, dan utama. Tapi kadang ketika sudah memenuhi kompetensi tertentu, misalkan memenuhi kompetensi untuk muda atau madya atau utama sekalipun, semua sudah dilakukan. Nah, tinggal tapi ketika mendaftar, oh ternyata sudah pernah membuat komunitas, mengevaluasi kegiatan, mengevaluasi komunitasnya, cocok untuk jadi penyuluh anti korupsi utama, ya monggo-monggo saja. Makanya saya lebih prefer menyebutnya adalah skema ya, bukan jenjang. Nah, ini menjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang tadi, termasuk Mas Hasan nih. Mas Hasan ini sebenarnya diklatnya adalah diklat pertama gitu ya. Pertama, hanya 5 unit kompetensi. Tapi ternyata ketika mendaftar sertifikasi, dia merasa, nggak tahu ini merasa gimana, mendaftar muda gitu ya. Boleh diceritakan kenapa mendaftar muda dan bagaimana memenuhi unit kompetensi yang ada gapnya. Kalau pertama kan 5 unit kompetensi, sedangkan muda ada 9. Bagaimana Mas mensiasati ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Tony. Mungkin saya ini dulu ya, saya testimoni dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Tony. Loh. Yang memotivasi saya untuk langsung ikut skema muda, ya Kak Tony juga. Dan itu dengan beberapa alasan disampaikan Kak Tony, ya katanya saya udah bisa sih untuk ambil skema. Ya, kemudian saya coba berkaca sih, bener nggak nih? Jangan-jangan ini Kak Tony cuman ya menyemangatin aja sih. Tapi pas saya coba cek persyaratannya dan beda utama untuk skema muda dan pertama itu di unit kompetensi yang akan digali lah saat nantinya mengikuti sertifikasi. Kalau skema muda ada 9 unit kompetensi, kalau yang pertama ada 5. Nah, pas saya cek lagi 4 yang menjadi gap itu memang saya kayaknya sih udah ngerti lah ya, mungkin secara nggak langsung sudah melakukan juga. Seperti contohnya ada menerapkan aspek K3 dalam pelaksanaan penyuluhan anti korupsi. Nah, saat saya coba berkaca, saya saat kegiatan kantor pun, saat kita memberikan literasi keamanan siber, biasanya saya terlibat, kita juga menerapkan aspek K3 ini, kita selalu memberikan menjelaskan tentang safety briefing, jika kegiatan dilakukan di sebuah hotel atau di sebuah aula, itu kita sampaikan tentang safety briefing, di mana pintu darurat keluar, kalau misalkan saat kejadian terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan, kita selalu menyiapkan P3K selama kegiatan. Nah, jadi ya sebenarnya saya udah cukup tahu, walaupun konteksnya memang bukan kegiatan penyuluhan anti korupsi, tapi kan hanya berbeda substansi secara umum ya tentang penerapan K3 seperti itu. Kemudian juga yang saya dapatkan saat mengikuti kegiatan webinar yang Integrity from Home itu, wah ternyata disampaikan ya apa yang tadi Kak Iis sampaikan tuh di awal tentang ya kalau kita mengikuti acara secara online jangan menggunakan jaringan publik, salah satunya ya jangan mengikuti Zoom atau webinar sambil nyetir, akan berbahaya. Memperhatikan lagi di mana kita berkumpul, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti itu penerapan K3-nya. Ya, jadi saya pikir bolehlah dicobalah. Kemudian contoh yang lain, mengapa saya akhirnya cukup pede, ya udah cobalah untuk ambil skema muda. Ini salah satu yang unit kompetensinya yang tidak diujikan saat mengambil jenjang pertama adalah membangun sikap anti korupsi. Sama ada juga meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi. Kebalik, membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Itu yang di jenjang muda yang ada. Nah, balik lagi karena saya sedang merintis komunitas yang abdi negara muda, di sana kita memasukkan misinya adalah mengembangkan nilai anti korupsi. Kebenaran juga saya sudah
coba berkolaborasi dengan KIIS. KIIS coba bantu mengembangkan komunitas ini. Kita sudah coba bikin rencana program anti korupsi untuk komunitas ini setahun ke depan selama 2021. Kita coba bikin rencana bulanan. Saya sih bilang ke teman-teman, ya jangan sampai di 9 Desember nanti komunitas ini hanya sekedar bikin poster selamat hari anti korupsi sedunia. Ya udah gitu aja. Ya malu dong sama misinya. Misinya kayak benar-benar ingin mengembangkan semangat anti korupsi dan reformasi birokrasi di ASN. Ya apa iya perwujudannya cuma bikin poster? Ya enggak dong. Makanya kita sudah bikin sampai rencana setahun, ada bulanan, ntar juga ada acara gedenya, acara rutinnya. Nah itu wah benar juga sih saran Kak Tony. Ya udah deh coba disiapkan dokumen-dokumen yang saat saya ikut diklat tidak diarahkan, tapi saya kan punya teman, selain Kak Tony ada master yang lain juga. Ya itulah gunanya teman, kita coba tanya, diskusi, dan balik lagi nggak sulit kok. Sebenarnya kita secara nggak sudah melakukan, ya tinggal didokumentasikan lagi, cukup diluangkan beberapa waktu untuk yang ngetik-ngetik. Mungkin juga saya sedikit info, saya tuh sudah pernah perbantuan di Kejaksaan Agung. Nah itu walaupun saya nggak menyuluh tentang anti korupsi, tapi sangat dekat dengan korupsinya. Itu mengurusin koruptor, ya kurang lebih saya 6 tahun sempat perbantuan di Kejaksaan Agung. Saya tahu jadi koruptor itu sengsara hidupnya. Dia terlibat tindak pidana korupsi mungkin di tahun 2010. Nah bisa aja itu kasusnya diangkat 2015. Uang korupsinya udah habis, ya mungkin juga udah rentak, udah pensiun dari politikus, atau yang ASN juga ada loh yang jadi tersangka, ya jadi masuk ke jurang korupsi itu sebegitu nggak enaknya lah, sengsaranya jadi koruptor, hidup nggak tenang. Ya ada sih yang akhirnya dia jadi buronan, dicari kemanapun sampai dapet, masuk penjara, dan ternyata takdirnya meninggal di penjara saat ditahan masih status sebagai koruptor. Itu kan aduh, jangan sampailah kita jadi seperti itu. Nah itu juga mungkin salah satu motivasi saya, akhirnya ya udahlah, kapan lagi lah, mumpung masih muda, ada teman-teman yang semangat. Awal-awalnya juga cukup nggak pede ya, aduh ini saya kayaknya nggak jago ngomong deh kalau di publik, kayaknya kurang oke kalau menyuluh, tapi ya udahlah kita sama-sama belajar, ya selama masih ada niat dan semangat insya Allah bisa lah. Kan itu Master Tony, Kak Tony. Baik, mantap. Jadi gap itu bisa diraih karena Mas Hasan ini merasa bahwa memang unit kompetensi yang, suara saya terdengar jelas? Jelas Kak? Oke. Jelas. Oke, karena gap antara unit kompetensi pertama dan muda ini Mas Hasan sudah pernah melakukannya. Sama sebenarnya seperti Kak Jo ini juga kan merasa bahwa oh ternyata unit kompetensi untuk penyuluh anti korupsi muda sebenarnya sudah pernah dilakuin gitu. Tinggal diuji kompetensikan. Nah, ini saya lihat ternyata ada asesor Kak Jo ini di sini. Iya. Ya, oke. Iya Kak Tony. Dipantau, monggo. Jadi tergantung ya kakak-kakak semuanya, tergantung bagaimana kita mengeses diri sendiri dulu nih. Benar. Tema. Jadi kita sendiri sudah mampu atau sudah pernahkah melakukan hal tersebut? Kalau belum pernah, apakah sudah mampu ketika diminta? Kalau sudah mampu, mungkin kita coba dulu. Nah, kalau asesmennya merasanya saya cocok kok di skema muda, ya udah kenapa enggak di skema muda gitu kan, enggak. Jadi nggak harus dimulai dari pertama ya. Tadi kayaknya ada Kak Heri yang menanyakan tidak harus berjenjang seperti itu, tergantung bagaimana nanti penilaian atau self assessment kita terhadap kemampuan dan pengalaman kita. Nah, Kak Hasan tadi katanya testimoninya dibantu dan dimotivasi oleh Kak Tony. Saya juga seperti itu, dimotivasi oleh Kak Tony, dan saya yakin Kak Jo juga dimotivasi oleh Kak Tony. Dia memang adalah penjebak yang ulung nih. Kak Jo, saya mau nanya. Iya. Pasti proses yang dilalui Kak Jo sama menariknya dengan yang dirasakan oleh Kak Hasan. Apalagi ini adalah AJJ asesmen jarak jauh ya. Jadi kita cuma lihat asesor kita tuh lewat video gitu, lewat laptop. Nah, Kak Jo, apa yang dirasakan pas
AJJ-nya, dan setelah selesai AJJ-nya gimana perasaannya Kak Jo? Mulai dari persiapan, kemudian assessment, kemudian setelah assessment itu ada nggak perubahan feelingnya yang ternyata biasa aja, sama aja, atau saya merasa lebih cerah gitu. Oke, terima kasih Kak Iis. Jadi saya menyinggung sedikit, ada yang bertanya tadi ya. Jadi sebelum pas pendaftaran kita nggak perlu menyiapkan dokumentasi gitu ya. Saya rasa nggak perlu kita siapkan pendokumentasiannya, karena kan nggak semua orang itu bisa menyiapkan dokumentasi itu dalam 2 minggu. Jadi lebih baik tanda kutip dicicil sebelumnya. Kan mungkin nanti di akhir sesi ditayangkan ya sekitar pengantarnya lah untuk sertifikasi bagaimana. Jadi Kak, pada waktu sesi assessment itu saya kebagian bertemu dengan seorang asesor yang sangat luar biasa menurut saya. Bisa saya sebut ini adalah keluarga penyuluh anti korupsi. Barangkali ini untuk memotivasi semua Bapak Ibu yang belum penyuluh. Jadi dari Bapak, Ibu, dan anaknya itu ketiga-tiganya mereka merupakan penyuluh anti korupsi. Seperti itu, luar biasa sekali. Jadi dari Bapak, Ibu, dan anaknya merupakan penyuluh anti korupsi. Jadi penyuluh anti korupsi ini tidak bergantung apa latar belakang profesi Bapak Ibu. Apakah itu apip, apakah bukan, nggak jadi masalah. Yang penting punya semangat. Dan itu yang ditekankan pertama kali pada saat asesor saya menguji saya. Apakah Master Joe, kalaupun nanti sudah ditetapkan Master Joe, ini siap ketika nanti sudah dijadikan jadi penyuluh anti korupsi, dinyatakan kompeten jadi penyuluh anti korupsi, apakah siap menanggung resiko konsekuensinya? Apa konsekuensinya itu? Orang lain akan melihat saya sebagai seorang penyuluh anti korupsi. Bagaimana jika saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya anti korupsi tersebut? Tentu itu akan jadi cambuk bagi saya. Nah, itu yang berkali-kali ditekankan oleh asesor saya. Kalau Master Joe siap, kita lanjutkan assessment ini. Jika Master Joe tidak siap, ya sudah, kita berhenti sampai di sini. Itu saya belum ditanyakan dokumentasinya. Jadi saya dimulai dari satu pertanyaan itu, dengan lingkungan kerja saya, latar belakang pemeriksa pajak, bekerja di pajak, Kementerian Keuangan dengan banyak godaan korupsi. Kenapa saya memilih jalur penyuluh anti korupsi ini? Itu yang terpenting. Jadi sebenarnya tanamkan dalam diri kita untuk sebelum menjadi penyuluh anti korupsi ini adalah fondasi yang kuat. Bagaimana kita mau menyuluh anti korupsi kalau diri kita ini belum ada budaya anti korupsi di diri kita? Apakah saya sudah 100% anti korupsi? Apakah kita udah 100% integritas? Barangkali mungkin belum ya kalau 100%. Tetapi kita kan terus belajar, terus berbenah diri. Seperti itu. Untuk mencapai anti korupsi atau integritas itu dalam diri kita. Tentu di asesmen juga tidak hanya ditanyakan terkait komitmen diri juga. Ditanyakan materi dasar penyuluh itu bagaimana, materi dasar anti korupsi itu bagaimana, terus ada dokumen-dokumen perencanaan, dan saya juga diberi masukan juga pada saat asesmen tersebut. Dan sebenarnya kalau melihat sekilas di YouTube-nya itu pun juga kita bisa diminta uji praktik, membuat dokumen-dokumennya itu pada saat asesmen seperti itu. Nah, itulah tujuannya kita mendokumentasikan sebelumnya, agar ketika hari H assessment kita diuji tidak terlalu lama. Saya ingat jam pengujiannya itu saya dapat sesi pagi ya. Sesi pagi apa sesi siang? Lupa saya. Sesi pagi apa sesi siang ya Kak Tony ya? Sesi siang kayaknya. Pagi, kayaknya pagi. Kok tanya saya? Saya lupa sendiri. Siang Kak, siang. Iya. Oke, siang. siap. Saya sesi siang. Nih, tuh teman saya udah jawab kan itu. Siang Kak Cu ya. Jadi saya sesi siang kan. Saya sesi siang. Jadi itu dari jam 1, jadwalnya sih sampai jam 4 apa jam 5 sore. Nah,
alhamdulillah sih hanya sampai jam 3-an apa menjelang sholat asar lah waktu itu. Seperti itu. Jadi ya itu kematangan kita menyampaikan jawaban, dokumentasi itu akan memperkuat dalam uji kompetensi tersebut. Dan jangan berpikir rumit. Kalau yang guru mungkin jangan berpikir sertifikasi ini, waduh, saya kayak uji kompetensi guru ya, kayak uji kompetensi untuk naik jenjang nanti nggak lulus gimana? Coba Bapak Ibu atau teman-teman yang webinar ini bisa kunjungi kok Facebooknya ACLC, Instagramnya ACLC. Siapa tahu ada yang belum di-invite ya itu ya, sekalian promosi Facebook sama Instagramnya ACLC nih. Iya. Di YouTube-nya juga banyak itu informasi tentang sertifikasi. Jadi di AJJ 3 itu, AJJ 2 apa 3 itu yang Mas Hasan itu kompeten semua ya? Mas Hasan sepertinya ya? Iya, Master. Ya, diumumin di situ di ACLC sama di Facebook sama Instagram itu seluruhnya kompeten. Kalau saya angkatan 1 ada 1 yang belum kompeten, itu pun juga bukan karena belum kompeten, tapi karena pada hari H berhalangan untuk ikut asesmen. Jadi pada dasarnya asesor ini bukan seperti pengawas ujian gitu ya. Jadi asesor ini membantu kita menggali informasi kita bisa jawab nggak sih terkait pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, cuman saya rasakan juga nggak mungkin kita nggak bisa jawab sama sekali. Seperti itu sih Kak Iis dan Kak Tony. Siap, baik. Mantap. Ini kayaknya Kak Tony waktu 1,5 jam ini kita jadikan untuk pengantar kakak-kakak dulu ya. Jadi benar-benar untuk kita dapat bayangan bahwa sertifikasi itu mudah, gampang. Jadi nggak ribet sama sekali, dan tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jo maupun Kak Hasan bahwa akan ada banyak pihak yang mau membantu gitu, berkolaborasi dengan teman-teman untuk mempersiapkan nih. Kalau memang benar tertarik untuk ikut, ini sudah mengikuti sesi pertama, nanti mungkin akan ada sesi selanjutnya yang lebih membahas hal-hal teknis. Nah, ini akan ada banyak nih yang bisa bantuin kakak-kakak semua. Kayaknya kita udah bisa masuk ke sesi pertanyaan ya. Aduh, Ade. Ini udah banyak, udah numpuk nih Kak Tony, teman-teman yang udah nggak sabar mau. Benar. Ini ada yang bertanya e-learning itu apa. Nah, ini tadi Kak Hasan sempat bilang sebelum diklat mengerjakan e-learning. Nah, apakah di Kak Jo juga mengerjakan e-learning? Kak Jo, nanti saya juga akan bantu untuk share screen tampilan e-learningnya gitu. Kak Jo yang menjelaskan lah. Silakan Kak Jo. Jadi di tahap asesmen ini itu kita ada 2 tahap. Itu tahap pendaftaran dan tahap asesmen. Tahap pendaftaran sendiri, salah satu syaratnya itu adalah lulus e-learning di ACLC KPK. Bisa dikunjungi di elearning.kpk.go.id. Selanjutnya login seperti biasa, login seperti itu. Terus dipilih sertifikat kursusnya, yaitu anti korupsi dasar dan integritas ya sepertinya. Untuk calon penyuluh. Karena ada 2 sepertinya di situ. Yang untuk umum dan untuk calon penyuluh. Dipilih yang untuk calon penyuluh. Kemarin saya ngerjakannya dua-duanya sih. Tapi sama aja. Jadi, tapi untuk yang calon penyuluh ini ada tambahan materi seperti kode etik dan lainnya seperti itu. Jadi e-learning ini nanti teman-teman dapat sertifikat e-learning, lulus diklat e-learningnya ini untuk diupload ke sesi pendaftaran ketika di pendaftaran sertifikasi penyuluh anti korupsi. Itu untuk jalur dua-duanya atau bahkan 3 ya. Kalau yang jalur mata kuliah sepertinya belum dibuka untuk sertifikasinya sepertinya ya. Jadi untuk yang dua jalur, 2 skema, baik itu diklat maupun RPL, wajib ikut yang e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas untuk calon penyuluh. Bedanya untuk yang di diklat itu wajib mengupload sertifikat lulus diklat persiapan
penyuluhan anti korupsi gitu ya Kak Hasan ya, untuk yang diklat ya. Sementara untuk yang di RPL itu kita mengupload pendokumentasian kita sudah pernah melakukan penyuluhan. Sudah pernah melakukan penyuluhan sebanyak 1 kali atau 3 kali gitu. Ini pengalaman penyuluhan minimal 5 kali itu untuk jalur muda. Untuk yang pertama sepertinya 3 kali atau berapa. Itu nanti di syarat pendaftarannya ada di situ. Terus selain itu juga pengalaman di bidang anti korupsi itu minimal 1 tahun, dan selain itu untuk dua-duanya sama ini sepertinya, yaitu komitmen dan rencana aksi penyuluhan anti korupsi. Jadi ini setelah nanti lulus dinyatakan kompeten jadi penyuluh anti korupsi, peserta sertifikasi ini mau ngapain, pada intinya itu. Baik, Seperti jadi itu. tadi e-learningnya ya udah dijelaskan oleh Kak Jo, kemudian udah ditampilkan oleh Kak Tony, dan tadi linknya sudah dibagikan buat kakak-kakak yang belum mengikuti e-learning. Ayo, namanya juga ini kan belajar online gitu, jadi coba dibuka dulu aja, nanti dari situ udah ada tuh sedikit banyak informasi juga pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan kita ikut sertifikasi penyuluhan gitu. Nah, Kak Tony, selanjutnya nih ada pertanyaan tentang bagaimana sih caranya untuk mengikuti sertifikasi jalur diklat, kemudian juga di mana sih kita bisa mendapatkan informasi tentang jalur diklat e-learning gitu. Soalnya jalur diklat atau e-learning maksud saya, soalnya banyak mungkin kakak-kakak ini yang awam atau tidak punya akses langsung gitu untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan diklat maupun pelaksanaan sertifikasi baik dari diklat maupun baik RPL, seperti itu Kak Tony. Mungkin ada informasi yang bisa dibagikan nih. Silakan. Mas Hasan, kalau Mas Hasan dulu ini ya informasinya dari teman-teman ya Mas Hasan. Akses informasi untuk diklat ya. Iya, benar Mas. Sama ini sih kalau sekarang kan kayaknya semua smartphone udah bisa internetan ya, sekalipun tinggal di desa, teman-teman semuanya. Itu sih banyak cara lah. Kalau saya sih tips mungkin intinya dipepet aja. Misalkan punya 2-3 orang yang kita tahu udah aktif di kegiatan anti korupsi, ya sering ditanya aja kapan ada jadwal. Terus juga ya benar tuh. Terus di mana sih buat mempelajari referensinya, ya minta linknya. Intinya nggak usah sungkanan juga. Ya dibilang bawel, biarin. Misalnya kita yang emang butuh kan. Terus di Instagram juga udah banyak, di googling juga keywordnya ya masukin aja penyuluhan anti korupsi, bakal dapat banyak. Dan yang kunci sih di sini sih di ACLC itu saya udah jadi gudangnya informasi. Kita sebarkanlah setiap browsing internet, dibaca-baca, nanti akan ada link-link selanjutnya ya, dibaca, dicicil. Kalau ada e-book disimpan, bikin satu folder khusus, kayak gitu sih salah satu cara kalau saya. Iya, jadi Mas Hasan caranya seperti itu. Nah, ini teman-teman juga ada caranya, misalkan teman-teman punya media sosial, silakan dipantau di Instagramnya atau Facebooknya ACLC KPK gitu. Atau ini, nah Kak Jo sudah memberikan ini informasi nih, bisa melalui kanalnya Tagar Anti Korupsi, Pentas, kemudian Abdi Negara Muda gitu ya. Atau teman-teman kalau mau saya komporin juga, boleh silahkan save nomor saya. Siapa tahu teman-teman mau belajar bareng lah istilahnya, karena motivasi kami sebenarnya
pengen mengajak sebanyak-banyaknya orang yang pengen berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi kisah. Kalau koruptor itu terorganisir dan mereka banyak berkelompok, maka kita memberantasnya juga harus berkelompok gitu. Makanya saya mengajak-ajak ini Kak Iis, Kak Hasan, Kak Ju itu dalam rangka mengajak biar sama-sama memberantas korupsi. Itu ini ada informasi sedikit nih. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang, coba saya share screen dulu, sorry. Jadi saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi yang sudah pernah ikut diklat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang hadir pada malam hari ini pernah ikut diklat ya, bukan e-learning. Jadi e-learning itu adalah pembelajaran yang ada di website elearning.kpk.go.id. Kemudian kalau diklat itu yang seperti Mas Hasan ceritakan ada 5 hari bertemu tatap muka atau online gitu, cara online itu namanya diklat. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat kelulusan diklat, silahkan bisa mendaftar melalui jalur diklat angkatan 4. Batas akhir pendaftarannya 4 April 2021. Kemudian pelaksanaannya tanggal 20 sampai 22 April 2021. Panduan pendaftarannya di sini, kemudian link pendaftarannya ada di lsp.kpk.go.id. Nah, bagi teman-teman yang ternyata belum mengikuti diklat tapi ingin mendaftar sertifikasi, ada jalur pengalaman. Jadi tenang saja, teman-teman nggak perlu risau karena saya juga melalui jalur pengalaman ya teman-teman, nggak apa-apa. Karena jalur pengalaman pun nanti akan ada fasilitas untuk diberikan jangka waktu untuk memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang Kak Jo pernah sampaikan tadi. Nah, ini jalur pengalaman, ini batas akhir pendaftarannya tanggal 4 April 2021, pelaksanaan sertifikasinya tanggal 20 sampai 22 April 2021. Panduan pelaksanaannya ada di bit.ly daftar aksesku, kemudian link pendaftarannya di lsp.kpk.go.id. Nah, teman-teman kalau segera di capture aja ini layarnya, nanti teman-teman yang berminat silahkan segera mendaftar gitu ya. Teman-teman kalau berminat lagi, misalkan Kak Tony saya masih bingung nih. Nah, silahkan DM aja Instagramnya @PNS Cerita Integritas. Nah, silahkan tanya-tanya di situ, boleh. Mau dikomporin juga boleh. Nah, ini. Silakan aja lah. Kita pokoknya berkelompok lah ini. Oke. Jadi kakak-kakak dicatat ya, yang harus di-follow itu kalau mau dapat informasi yang up to date terkait dengan pelaksanaan sertifikasi maupun pelaksanaan diklat maupun informasi-informasi lain terkait giat di dunia anti korupsi, silahkan tuh dikepoin IG-nya, boleh ACLC tentu saja ya. Tadi sudah di-sharing alamat Instagramnya @aclc underscore ya. ACLC_ Indonesia. Ya, kemudian juga boleh ke Instagramnya Pentas, PNS Cerita Integritas. Abdi Negara Muda juga punya program anti korupsi, jadi tentunya informasi-informasi giat juga akan sering di-sharing di situ. Dan tentu saja yang paling hits saat ini adalah tagar anti korupsi. Jangan lupa di-follow semuanya. Nah, Kak Tony, ini ternyata sangat banyak ya yang bertanya bagaimana cara untuk mengikuti sertifikasi. Jadi akhir-akhir ini karena memang sudah persiapan untuk pelaksanaan diklat, pelaksanaan AJJ maksud saya, kakak-kakak sering nih informasinya di-blast oleh admin-admin Instagram yang tadi telah disebutkan, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kita juga kayaknya punya nih Kak Tony. Jadi Kak Tony ini selaku ketua gengnya, punya grup kakak-kakak. Jadi memang grupnya difokuskan untuk menghasut kakak-kakak semua ikut sertifikasi dalam kebaikan. Nah, menghasut dalam kebaikan dan juga dibantuin sampai dengan nantinya siap untuk berhadapan langsung dengan asesor. Bantuinnya bukan berarti kita kerjain dokumennya dan sebagainya ya, tapi kita fasilitasi, kita dukung apa yang dibutuhkan, pengetahuan.
atau informasi apa yang dibutuhkan, kita akan coba kirim link WhatsApp grupnya di kolom chat nanti buat kakak-kakak yang memang tertarik untuk mengetahui teknis persiapan mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi, boleh bergabung ke dalam grup itu. Nanti informasi-informasi lengkapnya akan kami update melalui situ dan kita juga akan belajar bersama-sama bagaimana sih caranya agar kita siap untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi seperti itu. Ini ada yang tadi guru, kemudian ada yang Benar. aktif. Apakah program ini katanya merupakan tindak lanjut dari ZI? ZI itu merupakan salah satu program yang dapat dijadikan pengalaman ya kalau memang kita aktif membangun ZI di kantor kita. Nah, itu bisa Betul. jadi salah satu pengalaman untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi seperti itu. Dan sebenarnya kalau teman-teman belum maksud saya tidak terlibat dalam ZI tapi terlibat dengan kegiatan-kegiatan lain, misalkan nih ada teman saya nih pendongeng, tapi mendongeng tentang kejujuran ke anak-anak. Nah, kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu sebenarnya kan kegiatan-kegiatan penyuluhan juga. Dan dengan bukan langsung temanya anti korupsi sebenarnya, tidak langsung mengajarkan korupsi itu seperti apa, tapi dengan menanamkan kejujuran nih harapannya akan menjadi investasi panjang ke depannya buat anak-anak. Nah, itu pun sudah menjadi salah satu produk dari penyuluhan gitu. Sesederhana itu ya Kak Iis. Betul. Jadi apapun background-nya, baik teman-teman yang aktif di ZI, reformasi birokrasi dan sebagainya, maupun teman-teman dari kalangan masyarakat yang memang giat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat dengan cara apapun, silahkan bisa saja. Siapa tahu teman-teman dengan pengalaman itu ternyata bisa untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi. Gitu Kak Is. Oke, nah mungkin di menit terakhir Kak Tony, ini juga ada pertanyaan yang sangat menarik nih dari yang disampaikan dari peserta. Apa sih yang harusnya dilakukan nanti ketika sudah tersertifikasi menjadi penyuluh gitu. Ini mungkin juga bisa jadi closing statement dari narasumber kita yang mengingat kita waktunya sampai jam 9 nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan tetap kita keep, nanti teman-teman setelah mengisi evaluasi, kita akan coba menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi ini dan kami kirim melalui email. Nah, untuk pertanyaan terakhir tadi kayaknya pas untuk menutup sesi kita malam ini, Kak Hasan dan Kak Jo. Apa sih sebenarnya kegiatan yang diharapkan untuk dilakukan setelah Kak Hasan dan Kak Jo ini dinyatakan kompeten sebagai penyuluh anti korupsi? Silakan mungkin Kak Hasan dulu ya. Ya, baik, terima kasih Kak Iis. Saya jadi teringat tanggal 23 Maret saat saya menjalani AJJ. Saat itu asesornya Master Budiman Tahir. Kalau tadi Master Lanjar mungkin di awal ya ditegaskan, saya di akhir tuh waktu detik-detik menegangkan diumumkan kompeten atau belum kompeten. Nah, saya itu ditegaskan justru dia akan merasa bersalah kalau ternyata setelah saya dinyatakan kompeten tapi setelahnya itu saya tidak berkontribusi, tidak perform lah. Nah, makanya rencana aksi setelah sertifikasi itu sangat ditekankan ya, apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau saya pribadi, saya akan berusaha mengoptimalkan semua sumber daya yang saya punya, yang saat ini sepertinya saya dekat sekali ya, yaitu melalui komunitas Abdi Negara Muda. Saya selalu mengomporin teman-teman pengurus, ya jangan saya sendiri, teman-teman harus bisa ikutan juga, dari lingkungan kantor juga, dan kebenaran saat ini diberikan kesempatan menjadi agen perubahan juga di kantor, terus juga di komunitas ASN. Jadi ya, kayaknya kalau tadi sih balik lagi udah ada niatan bakal ketemu kok yang akan bantuin, yang akan bareng-bareng juga. Terus ya coba direncanakan sebaik mungkin, tetap terukur, ya jangan ngoyo juga. Inilah coba dibuat sebaik mungkin perencanaan sesuai yang sudah didapatkan materi saat persiapan, diklat persiapan maupun saat sertifikasi ditanyakan lagi. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih, Master. Oke, kalau dari saya, ya pada intinya ketika kita mendaftar, kita akan mengisi rencana aksi pasca sertifikasi. Sebisa mungkin
kita laksanakan hal itu. Pada saat itu saya mengisi yaitu sosialisasi atau pengisian e-LKPN dan anti gratifikasi dan juga tetap berkesinambungan ke kegiatan kerelawanan. Jadi tadi sedikit menjawab pertanyaan yang ketika udah penyuluh kita ngapain sih? Nah kalau APIP kan gampang ya, mungkin di surat tugas bisa sambil. Nah kalau yang tidak berlatar belakang APIP bagaimana? Kita bisa bergabung di komunitas penyuluh anti korupsi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini sedang dibangun, sedang dibuat, masing-masing regional membuat komunitasnya, komunitas per provinsi, dan nantinya ada komunitas per kabupaten atau kota. Bisa dicari di Instagramnya terkait komunitas tersebut, jadi nanti bisa bergabung ke situ untuk melakukan kegiatan kerelawanan atau kegiatan kesukarelawanan dalam rangka budaya anti korupsi itu sendiri. Nah, bagi saya pribadi, pasca sertifikasi, pasca dinyatakan kompeten, ya inilah tagar anti korupsi tersebut yang saya dirikan bersama salah satu rekan saya yang sudah dinyatakan kompeten juga, membangun tagar anti korupsi. Di sana logonya tangan membentuk tagar. Tangan membentuk tagar itu artinya kita semua berkolaborasi. Jadi pada intinya korupsi, pencegahan itu bisa, korupsi itu salah satunya bisa dicegah karena adanya pencegahan anti korupsi itu sendiri. Pencegahan itu bisa melalui edukasi dan kampanye anti korupsi. Edukasi dan kampanye anti korupsi itu bisa melalui media sosial yang kita miliki ataupun komunitas-komunitasnya. Dari situlah tercetus lahirnya komunitas-komunitas ataupun media sosial tagar anti korupsi ini. Jadi apa yang saya lakukan yaitu membentuk media sosial tagar anti korupsi ini sebagai pertama aktualisasi diri dan kedua untuk membentengi diri. Jadi ketika saya sudah disematkan menjadi penyuluh anti korupsi, maka saya akan selalu ingat bahwa diri saya harus selalu anti korupsi. Dan saya mohon minta tolong juga bagi yang mungkin kenal saya ketika saya berusaha sedikit untuk tidak berbuat anti korupsi atau berbuat mendekati ke non-integritas atau perbuatan yang melanggar integritas, saya juga sebagai manusia, saya juga banyak kesalahan, bisa jadi nanti berbuat kesalahan. Saya minta tolong juga saya diingatkan, baik itu melalui DM tagar anti korupsi ataupun lewat WA. Bagi yang sudah tahu nomor WA saya ya tentunya ya. Oke, kalau saya nggak perlulah share nomor WA di sini, nanti banyak banget yang nge-WA ya. Asik. Ya. Terima kasih Kak Is dan Kak Tony. Yang perlu banyak DM itu Mas Hasan nih. Ya. Nanti buat yang mau tahu kontaknya dua narasumber hebat kita ini bisa hubungin Kak Tony dulu ya. Boleh. Saya mak comblangnya. Di follow Instagramnya. Ya, di follow dong Instagramnya. Jadi kakak-kakak semuanya sekali lagi, event kita malam ini nih baru perkenalan aja nih. Iya. Betapa mudah dan gampang serta betapa asiknya ya ternyata. Kita mengikuti sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Hasilnya pun keren-keren ya penyuluhnya, ada Kak Hasan dan Kak Jo. Saya yakin semuanya udah banyak penasaran ya dengan profilnya. Habis ini pasti pada follow semua Instagramnya. Tadi silakan dicatat kakak-kakak link-link yang sudah diberikan, ada Instagram, link Instagram, kemudian ada link WA group. Jadi tadi ada yang bertanya berapa kontribusi untuk bergabung di link WA group? Gratis. Semua yang ada di sini tidak dipungut biaya ya kakak-kakak, silakan jangan. Ada dong, kontribusinya ada dong. Menebarkan sebanyak-banyaknya nilai integritas dan anti korupsi ke masyarakat. Itulah kontribusinya. Ya. Iya. Rakyat udah capek-capek mengumpulkan uang pajak buat negara inilah, kita harus mengembalikan uang rakyat itu dalam bentuk pemberantasan korupsi. Ya, itulah. Mau repost ya Kak ya? Ya. Kak Tony sesuai jadwal. Kak Tony, tapi kita ini dong pengen terima kasih dulu nih kepada
para asesor kompetensi yang malam hari ini sempat bergabung. Terima kasih sekali. Tidak usah disebutkan satu-satu namanya ya, biar menjadi rahasia aja buat teman-teman yang belum sertifikasi. Terima kasih kehadirannya para asesor kompetensi di acara kami malam ini. Kemudian juga ada beberapa penyuluh anti korupsi. Barisan Rompi Biru. Terima kasih juga telah Terima kasih teman-teman. Iya, dan tentunya kakak-kakak semua yang semangatnya sangat membara untuk bersama-sama bergiat anti korupsi, membangun budaya integritas, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kak Jo juga, Kak Hasan sebagai narasumber kita, jangan bosan-bosan diundang ya, Kak Jo dan Kak Hasan. Ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya telah berkenan hadir dan ngobrol bareng nih dalam acara kolaborasi antara PNS Cerita Integritas, Abdi Negara Muda, dan Tagar Anti Korupsi. Semoga giat kita kali ini dan kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Kami kembali mengingatkan kepada para hadirin untuk dapat mengisi formulir evaluasi kegiatan ini. Tadi sudah dikirimkan melalui chat, sekaligus untuk menjadi dasar kami dalam mengirimkan e-sertifikat. Seperti itu ya Kak Tony? Betul ya, nanti kalau memang dalam evaluasinya teman-teman membutuhkan kelas lanjutan ya, kita coba lihat evaluasinya. Kita akan siap mengakomodir. Nah, sebelum saya tutup, saya punya untaian kalimat yang mungkin kita bisa merefleksikan. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi bukan cuma tugas KPK, kejaksaan, kepolisian, bukan juga tugas instansi atau lembaga yang lagi membenahi sistem anti korupsinya. Dari cerita Mas Hasan dan Kak Jo, kita bercermin bahwa diri kita bisa jadi pemberantas korupsi, mulai dari membangun integritas diri, menular ke keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Dari cerita Mas Hasan dan Kak Jo, kita tahu penyuluh anti korupsi adalah salah satu cara masyarakat berpartisipasi memberantas korupsi melalui edukasi. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ikuti terus PNS Cerita Integritas di Instagram @PNS-Cerita-Integritas atau di YouTube dan Spotify. Cari saja PNS Cerita Integritas. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih. Salam saya Mas Tadi. Selamat malam.